Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nadia. Kita akan belajar tentang materi seputar pembelajaran PKN ya. Gimana semuanya anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, nah untuk hari ini Ibu akan sebelum memulai materi, pastinya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk siswa-siswanya Ibu akan absen. Nanti untuk nama yang Ibu sebut minta tolong disebutkan hadir ya, untuk namanya nanti yang disebut. Oke, absen untuk nomor 1 ada Siti Nur Hasanah hadir. Oke, baik, selanjutnya ada Fioni Nurlismami hadir. Oke, selanjutnya ada Dava Sestril hadir juga. Selanjutnya di sini ada Francisca Jennifer. Oke, hadir. Next ada Imam Febriansyah. Oke, hadir ya. Untuk Muhammad Afdal hadir. Alhamdulillah hadir. Nah, untuk yang terakhir itu ada Siti Mariam hadir. Oke, hadir ya. Berarti untuk di sini siswa Ibu alhamdulillah full semuanya hadir ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu agar kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Oke, untuk absen udah selesai. Selanjutnya sebelum Ibu bahas ya untuk materinya, alangkah baiknya kita berdoa agar semua materi yang kita pelajarkan hari ini bisa menyerap di otak kita, bisa menjadi pelajaran buat kita, dan bisa bermanfaat buat diri kita ataupun orang lain. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mulai ya untuk materinya. Nah, di sini kan jelas banget ya, itu materinya manusia sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk Tuhan dulu deh ya. Nah, manusia sebagai makhluk Tuhan itu bisa dimaksud sesuai dengan Pancasila, sila pertama ya. Nah, jadi yaitu sila pertama di sini ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa adalah manusia yang beriman, meyakini bahwa Tuhan serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Nah, contohnya yaitu ada di sini umat muslim yang menjalankan ibadah sholat tarawih serta puasa pada bulan Ramadan, dan umat muslim yang menjalankan ibadah haji untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan manusia sebagai makhluk Tuhan yaitu manusia yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya, yaitu dengan cara mereka beribadah ya. Nah, kalau bagi umat muslim, mereka seperti menjalankan sholat 5 waktu, puasa, menjalankan ibadah sholat tarawih di saat bulan Ramadan. Nah, untuk bagian non-muslim, mungkin yang Kristen ya, itu bisa ke gereja untuk beribadah. Nah, begitupun agama yang lainnya. Ya, berarti sudah jelas ya kalau untuk mengenai manusia sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya di sini ada manusia sebagai makhluk sosial ya. Nah, jadi di sini manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia yang mempunyai sifat sosialitas yang menjadi dasar dan tujuan dari kehidupan manusia yang sewajarnya. Contohnya apa aja? Nah, seperti yang di lingkungan kita sekitar bisa lihat ya, yaitu setiap minggu nih di suatu RT rutin diadakan gotong royong untuk membersihkan selokan atau lingkungan sekitar, sehingga hal ini menyebabkan manusia itu saling membantu atau bersosialisasi ya. Jadi yang dimaksud atau bisa yang disimpulkan ya dari manusia sebagai makhluk sosial yaitu di sini
kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, dan kita hidup bukan berarti tidak membutuhkan orang lain ya. Nah, jadi anak-anak di sini pastinya kita hidup di bumi ini, di dunia ini pasti membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain bukan berarti di saat kita susah, di saat kita senang kita membutuhkan orang lain ya. Bukan hanya hal itu aja. Tapi kita di sini kan hidup bertetangga, bermasyarakat ya. Otomatis kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain juga, karena kan kita dilahirkan bukan dari rahim kita sendiri ya, dan pastinya kan kita dilahirkan dari orang lain, yaitu ibu ya. Nah, makanya di sini manusia sebagai makhluk sosial itu pasti kita membutuhkan orang lain untuk membantu diri kita ya. Jadi manusia ini jangan dibilang makhluk egois ya, karena kan kita hidup bersosialisasi seperti itu. Oke, cukup dipahami ya berarti untuk di manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya di sini ada manusia sebagai udah jelas semua tadi, berarti di sini makhluk sosial sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya manusia sebagai makhluk individu ya. Nah, manusia sebagai makhluk individu yaitu mempunyai ciri-ciri atau khas sendiri, karena itulah manusia disebut sebagai makhluk unik. Nah, contohnya itu orang dewasa yang bekerja untuk menghasilkan uang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan diri sendiri ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk mengenai soal materi untuk mengenai soal penjelasan manusia sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial. Nah, selanjutnya di sini ada hakikat manusia. Apa aja sih Bu hakikat manusia? Nah, di sini manusia sebagai makhluk monopluralis. Terus susunan kodratnya ada jasmani dan rohani. Yang ketiga ada sifat kodrat yaitu individu sosial, dan keempat ada kedudukan kodratnya yaitu ada pribadi, berdiri sendiri atau ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk sempurna, wujud, hidup, nafsu atau akal. Dan yang terakhir manusia memiliki cipta, rasa dan karsa. Nah, makanya di sini bisa dibilang manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya. Karena kan di sini dijelaskan ya, manusia itu mempunyai kodrat ya. Kita ada jasmani dan rohani. Kita bisa hidup dengan individu dan bersosial. Dan yang terakhir ada kita pastinya dikasih akal dan hawa nafsu, mempunyai rasa cipta, rasa karsa seperti itu ya. Berbeda dengan hewan yang nggak mempunyai akal ya kan, nggak mempunyai rasa jasmani, rohani, cipta rasa itu nggak ada ya. Nah, selanjutnya di sini kita manusia dibilang sebagai makhluk Tuhan, yaitu bisa dibilang kesadaran dan keyakinan bahwa manusia makhluk ciptaan Tuhan. Manusia Indonesia mengakui adanya Tuhan yang dicerminkan melalui sila pertama Pancasila yang tadi Ibu bilang ya, yaitu manusia ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga ada pengakuan akan adanya Tuhan dilembagakan dalam agama. Orang Indonesia adalah yang beragama bangsa yang religius. Jadi bisa dibilang ya di sini untuk agama, Indonesia di sini mempunyai agama bukan hanya satu ya, tapi di sini yang disahkan oleh negara secara hukum di Indonesia itu ada 6 ya. Ada 6 yaitu apa aja sih? Nah, di sini ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu orang Indonesia menganut agama dan beribadah menurut agamanya, seperti ya orang Islam untuk ibadahnya seperti sholat. Nah, kalau non Islam seperti Kristen mereka ke gereja ya, dan lainnya agamanya. Selanjutnya di sini ada manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu yang tadi Ibu bilang ya, agama yang dianut di Indonesia itu bermacam-macam. Untuk selanjutnya yaitu
konsekuensi bagaimana menjalin hubungan antara umat beragama dalam suatu negara atau bangsa, ya. Dan yang ketiga, kehidupan beragama dalam negara perlu saling menghargai, menghormati, membiarkan, mengakui adanya perbedaan, bersanding bukan bertanding. Dan yang terakhir yaitu ada hubungan antara umat beragama dan hubungan agama dengan negara menentukan kelangsungan negara bangsa Indonesia. Next, selanjutnya di sini ada untuk manusia sebagai individu dan sosial. Nah, hakikat manusia apakah individu atau sosial? Nah, manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu. Jadi manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia adalah individu yang sebagai individu secara hakiki bersifat sosial. Sebagai individu manusia bermasyarakat. Dan untuk selanjutnya, di sini benar nggak sih manusia itu sebagai makhluk sosial? Nah, benar di sini ya nak ya, untuk manusia itu betul sebagai makhluk sosial. Sejak manusia dilahirkan, ia membutuhkan pergaulan dengan orang lain, terutama dalam hal kebutuhan. Nah, yang dimaksud dengan yang manusia dilahirkan untuk membutuhkan pergaulan atau dengan orang lain, jadi memang kita di sini membutuhkan orang lain untuk membantu kita dalam hal kebutuhan yang tadi Ibu bilang ya. Seperti kita melahirkan, nggak mungkin kita melahirkan diri kita sendiri, ya pasti kita membutuhkan orang lain. Ya, apalagi kan di sini kita hidup berpasang-pasangan ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi nggak mungkin kita hidup sedalam kesendirian di muka bumi ini ya. Nah, selanjutnya di sini ternyata manusia sebagai individu tidak mampu memenuhi sendiri. Ia juga membutuhkan individu yang lain. Ya, yang tadi dijelaskan, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kebutuhan kita. Selanjutnya, manusia di mana-mana pada zaman apapun selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok, ya. Nah, selanjutnya di sini ada persekutuan hidup manusia, keluarga, marga, suku, masyarakat, dan bangsa. Nah, selanjutnya di sini bangsa membentuk negara sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk agar dapat menjamin kelangsungan kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, dengan bernegara manusia menjadi warga negara, ya. Nah, untuk selanjutnya sudah selesai ya. Jadi untuk materi kali ini Ibu bisa simpulkan ya, perbedaan antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan individu itu apa sih? Nah, jadi sebagai makhluk Tuhan, manusia harus senantiasa mempercayai keberadaan Tuhan. Ada berbagai jalan untuk mempercayai Tuhan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Karena itulah manusia harus mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan agama yang dianut. Di Indonesia ada 6 ya. Ada 6 agama yang disahkan oleh hukum yang tadi Ibu bilang ya. Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, untuk yang kedua, Tuhan memiliki penciptaan setiap manusia yang berbeda-beda. Karena itulah setiap manusia memiliki keunikan masing-masing yang tidak bisa dimiliki manusia yang lain. Hal inilah yang disebut sebagai manusia sebagai makhluk individu. Jadi setiap manusia pastinya mempunyai karakteristik, sifat, perilaku, wajah terutama itu berbeda-beda ya, karena Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda sifat ya dan karakternya, nggak semuanya sama. Kalau sama itu anak kembar, mukanya aja ya. Oke, selanjutnya di sini dari setiap individu yang berbeda-beda, maka manusia harus saling melengkapi satu sama lain karena mau tidak mau, setiap individu pasti membutuhkan yang lainnya. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, manusia pasti membutuhkan individu lain agar bisa melakukan hal kecil. Karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tak bisa dipisahkan dengan manusia yang lain ya. Jadi intinya sama aja, kita itu manusia hidup saling membantu, bermasyarakat, bersosial ya.
Oke, Ibu rasa untuk materi kali ini sih Ibu udah cukup ya, atau ada yang ingin anak tanyakan? Udah, oh udah selesai ya. Nggak ada yang ditanyain, udah jelas semua ya, yakin? Oke, kalau misalkan di sini udah yakin untuk soal materi Ibu jelaskan, nanti setelah materi ya selesai nih, setelah zoomnya selesai, minta tolong ya untuk kuisnya di Google Classroom langsung diisi ya nak ya. Karena batas waktunya memang hari ini aja nih, sampai Ibu kasih batas sampai jam 5 sore. Jadi anak-anak sekalian, mohon selesai materi Zoom-nya ini jangan langsung lepas handphone, jangan langsung main, tapi langsung dikerjakan ya nak ya. Untuk kuisnya agar tidak terlewat, agar bisa dihitung absen untuk hari ini. Jadi walaupun kalian Zoom-nya ikut, tapi kuis Ibu nggak diisi, itu Ibu akan anggap tidak hadir ya nak ya. Karena harus mengikuti keduanya, kuis harus diisi dan Zoom wajib diikuti ya. Terkecuali ada izin ataupun izinnya karena hal apa nih, dan kedua sakit ya. Dan ini wajib orang tua yang mengkonfirmasi ke Ibu ya nak ya, nggak boleh kalian konfirmasi ke teman ya. Karena kan kalau kalian konfirmasi ke teman, mereka bukan guru, ya kan? Nah, kalau misalkan kalian nyampe ke teman, bisa aja kan ibu berpikir, oh, bohong, alasan, takutnya kesiangan, masih tidur, segala macam. Nah, seharusnya dari orang tua kalian yang mengkonfirmasi ke ibu, seperti itu ya. Oke, untuk soal absensi udah jelas ya. Jadi, ibu rasa udah cukup untuk pertemuan kali ini. Pesan ibu buat kalian masih sama ya, tetap jaga kondisi untuk saat ini, pola makannya diatur, makan makanan yang sehat ya, jangan jajanan sembarangan, kalau bisa jangan terlalu sering minum esnya ya, karena kan cuaca sekarang lagi kurang mendukung ya, kadang hujan, kadang panas, jadi benar-benar harus dijaga kondisi badan kalian ya. Oke, kita udah selesai. Alangkah baiknya kita tutup materi kali ini dengan doa juga ya, supaya berkah ilmu kita hari ini yang disampaikan. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai ya untuk materi kali ini. Terima kasih anak-anak untuk atas waktunya di hari ini ya. Ibu pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.